Halo teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan belajar tentang pernyataan kondisional bentuk lain, yaitu adalah switch case. Dan kita akan melihat bagaimana cara menggunakan pernyataan ini di bahasa pemrograman C#. Setelah mengikuti video ini, diharapkan kamu bisa menjelaskan fungsi dari switch case dan juga bisa menuliskan struktur switch case di C#. Dan ini bagi para pemula sering sekali salah dalam menuliskan pernyataan kondisional tipe ini. Yang berikutnya, setelah mempelajari video ini, diharapkan kamu juga bisa menentukan kapan harus menggunakan switch case ketimbang menggunakan if else yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam topik, kita review dulu. Sebelumnya kita sudah belajar pernyataan kondisional dengan menggunakan if, else if, ya. Bahkan kita juga sudah belajar tentang ternary operator, ya, bentuk shortcut dari if else. Dan kita juga sudah belajar bentuk nested dari if. Nah, dari segala bentuk if else ini, pernyataan atau kondisi yang diberikan itu relatif fleksibel. Artinya kita bisa menempatkan berbagai macam bentuk boolean expression di sana. Nah, namun ada kalanya kita hanya membutuhkan untuk membandingkan kesamaan sebuah nilai dengan nilai lainnya. Jadi, misalkan kita ingin mengkonversi angka ke hari, ya. Jadi misalkan kalau angka 1 itu hari Ahad, angka 2 itu hari Senin, angka 3 itu hari Rabu misalkan. Misalkan seperti itu. Kalau kita menggunakan if else if yang sudah kita pelajari, maka setiap if kita akan tambahkan kondisi angka sama dengan 1. Jika iya, maka print Ahad misalkan. Dan akan berderet panjang sampai ke bawah sampai nanti di hari Sabtu, ya. Nah, dengan menggunakan if else kadang-kadang ini terlalu rumit untuk dibaca, ya. Artinya susah untuk dibaca. Nah, alternatifnya adalah dengan menggunakan switch case. Dan tapi teman-teman harus ingat di sini, switch case itu hanya untuk memeriksa kesamaan dua nilai saja. Jadi dia tidak bisa menggunakan operator besar dari, kecil dari, ya, karena bukan itu peruntukannya. Dan kita akan coba lihat tadi, ya, bagaimana cara menggunakannya. Jadi ini penjelasannya. Jadi kalau kita punya kondisi di mana kondisinya itu adalah membandingkan dua nilai yang sifatnya diskrit ataupun memiliki pilihan yang banyak seperti hari-hari tadi, maka switch case ini lebih cocok, ya, dan dia lebih rapi dibandingkan dengan menggunakan if else if yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini adalah anatomi dari switch case. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada switch, ya, ini keywordnya switch, diikuti dengan ekspresi yang akan dibandingkan, ya. Jadi ini bukan boolean expression, ya. Jadi bukan boolean expression. Jadi kalau teman-teman ingat, boolean expression itu nilainya kalau nggak true ya false. Nah, tapi di sini nggak. Ini adalah ekspresi yang ingin dibandingkan. Jadi kalau kita ingin recall ke operator persamaan A sama dengan B, maka ini sisi A-nya, ya, yang ingin dibandingkan. Nah, sisi B-nya nanti adalah setiap case-nya ini, ya. Jadi kalau kita gunakan contoh yang tadi di depan, kalau kita ingin mengkonversi angka menjadi hari, jadi kita akan masukkan atau ganti ekspresi ini dengan variabel angka, ya. Jadi kita punya variabel angka, di variabel angka nanti di case-nya ada angka, ada 1, ada 2, dan seterusnya. Jadi ketika dijalankan itu seolah-olah si ekspresi ini akan dibandingkan dengan setiap case yang ada di sini, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi expression di sini bukan boolean expression, ya, tapi ekspresi yang ingin dibandingkan. Dan kita membandingkannya itu adalah berdasarkan kesamaan dua sisi, ya, sisi ekspresi dengan sisi value-nya. Dan di sini kalau teman-teman lihat, ya, selain ada case, ya, ada break. Break itu untuk menghentikan switch block ini. Jadi ketika misalkan tadi, ya, kita mau
konversi hari ke angka ke hari, ketika user menginput nilai atau angka 1, akan dibandingkan apa angkanya sama dengan 1, ya. Jika iya, maka dia akan menjalankan sesuatu di sini, misalkan mencetak hari Ahad gitu ya. Kemudian dia akan lanjut ke break, artinya dia tidak akan memeriksa case yang di bawahnya. Nah, nanti ada kalanya kita ingin mengelompokkan beberapa case untuk satu aksi. Nah, di sana kita bisa hapus breaknya, ya. Kita bisa hapus breaknya. Misalkan nanti contohnya kita ingin membuat mengkonversi apakah hari itu masuk kategori weekday atau weekend. Ya, misalkan kalau harinya Senin sampai Jumat itu weekday. Jadi cash value Senin, cash value Selasa sampai Jumat itu masuk ke weekday ya. Baru setelah itu kita masukkan breaknya. Jadi kita akan lihat bagaimana menggunakan case yang tanpa break ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi tadi yang saya sebutkan kita mau konversi angka ke hari. Jadi misalkan di sini kita punya variabel day sama dengan 3 dan kita ingin dapatkan 3 ini hari apa ya. Jadi kalau kita coba masukkan 3 di sini, jadi day 3 case 1 artinya 3 sama dengan 1 enggak? Enggak ya, jadi tidak akan masuk ke sini. Dia akan masuk ke case kedua. 3 ya, sama dengan 2? Tidak juga ya. Dia akan masuk ke sini. 3 sama dengan 3 enggak? Oh iya, ternyata ini benar. Jadi dia akan mencetak Rabu, kemudian dia akan break. Artinya dia tidak akan meneruskan ke case yang di bawahnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ini ada default ya. Default itu kayak else yang ada di if. Artinya apa? Ketika case 1, 2 dan 3 dan tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke default ini ya. Dan tetap ada break di sini. Jadi ini adalah sintaks yang tadi kita gunakan untuk mengkonversi angka menjadi